Fu merupakan salah satu seni bela diri yang berasal dari Cina. Olahraga ini berkembang dengan pesat. Sama halnya dengan silat, Kung Fu bisa dilakukan dengan tangan kosong ataupun dengan senjata. Tujuan dari Kung Fu sendiri untuk mempertahankan diri, menyerang, dan juga sebagai bahan pertunjukan. Selain itu, ada beberapa gerakan yang sangat bagus untuk kesehatan. Semakin berkembangnya Kung Fu saat ini bukan hanya untuk mempertahankan diri, tetapi juga banyak dilakukan untuk tujuan kesehatan. Kung Fu, atau dikenal juga sebagai Wushu, merupakan salah satu seni bela diri tertua di dunia yang berasal dari Tiongkok. Seni bela diri ini tidak hanya mencerminkan keterampilan fisik, tetapi juga filosofi, budaya, dan nilai spiritual yang mendalam. Kung Fu telah berkembang selama ribuan tahun dan menjadi simbol budaya yang melekat erat dengan sejarah Tiongkok. Video ini akan membahas sejarah Kung Fu, asal-usulnya, perkembangan, serta pengaruhnya di dunia modern. Menurut sejarah, Kung Fu sudah ada sejak zaman dulu setelah didirikan oleh seorang Buddha dari Tiangzhou, atau sekarang dikenal dengan nama India. Buddha tersebut bernama Bodhidharma. Dirinya mengembara ke beberapa negara hingga akhirnya menetap di kuil Xiaolian sekitar tahun 500 M. Bodhidharma mengajarkan agama Buddha kepada para biksu. Untuk mengatasi rasa bosan yang dialami oleh para biksu, Bodhidharma kemudian mengajarkan 18 gerakan penyehat badan. Gerakan tersebut berasal dari India. Setelah meninggal, gerakan tersebut tidak lagi dilakukan oleh para biksu. Kemudian, datanglah seorang ahli bela diri ke kuil Xiaolian dan mengembangkan 18 gerakan menjadi 72 gerakan. Kemudian namanya sendiri berubah menjadi Shaolin Kung Fu. Kung Fu memiliki akar sejarah yang sangat panjang, dimulai sejak zaman prasejarah. Pada masa itu, manusia menggunakan teknik bertarung dasar untuk bertahan hidup dari serangan hewan buas dan ancaman lainnya. Seiring waktu, teknik ini berkembang menjadi bentuk seni bela diri yang lebih terorganisir. Catatan awal tentang seni bela diri di Tiongkok dapat ditemukan dalam periode dinasti Xia, 2070 sampai 1600 sebelum Masehi, dan dinasti Shang, 1600 sampai 1046 sebelum Masehi. Namun, perkembangan besar Kung Fu dimulai pada masa dinasti You, 1046 sampai 256 sebelum Masehi, ketika filsafat Tiongkok seperti Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme mulai berpengaruh. Filosofi ini memberikan kerangka moral dan spiritual yang mendalam pada seni bela diri, menjadikannya lebih dari sekadar teknik pertarungan. Salah satu tonggak penting dalam sejarah Kung Fu adalah peran biara Shaolin. Berdiri pada abad kelima di Provinsi Henan, biara ini menjadi pusat pengembangan seni bela diri di Tiongkok. Legenda menyebutkan bahwa seorang biksu India bernama Bodhidharma, Damo dalam bahasa Tiongkok, datang ke biara Shaolin dan mengajarkan teknik meditasi serta latihan fisik untuk meningkatkan kesehatan dan kekuatan para biksu. Latihan ini kemudian berkembang menjadi dasar dari banyak aliran Kung Fu Shaolin. Kung Fu Shaolin dikenal karena kombinasi unik antara teknik bertarung, latihan fisik, dan meditasi. Para biksu Shaolin menggunakan seni bela diri ini tidak hanya untuk perlindungan diri, tetapi juga sebagai cara untuk mencapai harmoni antara tubuh dan pikiran. Seiring waktu, nama Shaolin menjadi sinonim dengan Kung Fu di seluruh dunia. Selama berabad-abad, Kung Fu terus berkembang di bawah pengaruh berbagai dinasti Tiongkok. Pada masa dinasti Tang, 618 sampai 907, seni bela diri mendapatkan popularitas besar, terutama di kalangan militer. Kaisar Tang sering merekrut praktisi Kung Fu untuk menjadi pengawal kerajaan. Pada masa dinasti Ming, 1368 sampai 1644, dan dinasti Qing, 1644 sampai 1911, banyak manual seni bela diri ditulis, yang membantu menyebarkan pengetahuan tentang Kung Fu ke seluruh penjuru Tiongkok. Aliran-aliran baru seperti Tai Chi, Wing Chun, dan Baguazhang juga mulai muncul pada periode ini, masing-masing dengan filosofi dan teknik yang unik. Kung Fu bukan hanya tentang kekuatan fisik atau kemampuan bertarung, tetapi juga melibatkan aspek mental dan spiritual.
Filosofi kungfu sering terinspirasi oleh prinsip-prinsip Taoisme, seperti keseimbangan antara yin dan yang, harmoni dengan alam, serta pentingnya pengendalian diri dan kebijaksanaan. Latihan kungfu seringkali mengajarkan pentingnya disiplin, ketekunan, dan kesabaran. Praktisi didorong untuk mengatasi batasan fisik dan mental mereka, menjadikan kungfu sebagai jalan untuk pengembangan diri yang holistik. Pada abad ke-20, kungfu mulai dikenal secara global berkat tokoh-tokoh terkenal seperti Bruce Lee dan Jackie Chan. Film-film mereka memperkenalkan seni bela diri ini ke penonton internasional, menjadikannya bagian dari budaya pop. Bruce Lee, dengan filosofi Jeet Kune Do-nya, tidak hanya mempopulerkan kungfu tetapi juga memperkenalkan konsep-konsep baru dalam seni bela diri. Jackie Chan, di sisi lain, memadukan kungfu dengan unsur komedi dan aksi yang spektakuler, menciptakan gaya yang unik dan mudah diingat. Selain itu, kompetisi wushu modern juga berperan besar dalam menjaga warisan kungfu. Federasi Wushu Internasional (IWUF) yang didirikan pada tahun 1990 telah mengorganisir berbagai kejuaraan dunia, membantu mempromosikan seni bela diri Tiongkok ke panggung internasional. Kungfu memiliki banyak aliran, masing-masing dengan karakteristik dan teknik khas. Beberapa aliran utama meliputi Shaolin Kungfu, berasal dari biara Shaolin, dikenal dengan gerakan dinamis dan teknik pertarungan yang kuat. Tai Chi, fokus pada gerakan lambat dan harmonis, sering digunakan untuk kesehatan dan meditasi. Wing Chun, menekankan pertarungan jarak dekat dengan teknik yang cepat dan efisien. Baguazhang, menggunakan gerakan melingkar untuk menghindari serangan dan mengontrol lawan. Hanggar, dikenal dengan postur yang kuat dan teknik tangan yang kokoh. Pengaruh kungfu pada budaya dunia. Kungfu telah meninggalkan jejak yang mendalam pada budaya global. Seni bela diri ini tidak hanya menjadi inspirasi bagi film, tetapi juga bagi berbagai bentuk seni seperti tari, musik, dan teater. Selain itu, kungfu juga menjadi alat diplomasi budaya yang mempererat hubungan antara Tiongkok dan negara-negara lain. Di banyak negara, sekolah-sekolah kungfu bermunculan, mengajarkan seni bela diri ini kepada berbagai kalangan. Kungfu juga sering digunakan sebagai metode untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental, menjadikannya relevan di era modern. Kungfu adalah lebih dari sekadar seni bela diri. Ia adalah perpaduan antara sejarah, budaya, dan filosofi yang telah berkembang selama ribuan tahun. Dari biara Shaolin hingga layar lebar, kungfu telah menjadi simbol dari kekuatan, kebijaksanaan, dan harmoni. Di dunia yang semakin modern, seni bela diri ini terus berkembang dan memberikan inspirasi bagi generasi baru untuk menjaga warisan budaya Tiongkok yang kaya ini tetap hidup.